anak-anak tertentu yang ternyata agak sulit memahami penguasaan membaca dan menulis dengan baik. Di dalam hal ini kita sebagai pengajar, sebagai orang tua harus bisa mengerti bahwa setiap anak itu membutuhkan waktu yang berbeda untuk menguasai satu materi tertentu. Termasuk materi baca tulis, ada anak yang bisa sedemikian cepat menguasai, tetapi ada anak-anak lain yang membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan sangat lama. Kalau di dalam struktur kurva mungkin ada yang kurvanya normal, yang kurvanya abnormal, kemudian juga ada yang superior. Bahwa anak-anak yang normal mungkin diajar dengan cara yang sederhana, dia akan bisa menangkap. Tapi bagi anak-anak yang inferior maupun juga abnormal, mereka juga harus memiliki pembelajaran yang dilakukan secara individu. Untuk kasus-kasus tertentu, bahkan ada anak-anak yang ketika mulai diajar baca tulis, dia menolak. Dia tidak mau, dia tidak menyukainya. Terus membaca menulis 3A itu memakai pendekatan individual, di mana mengikuti irama belajar anak, menghormati kebutuhan anak, menghargai perkembangan anak, sehingga siapapun ya, tidak ada anak yang bodoh di sini. Nah, ini adalah usia TK. Untuk belajar yang optimal, sangat diperlukan hubungan yang dekat dan akrab antara anak dengan pengajar. Karena seorang anak tidak akan bisa belajar dengan menyenangkan, dengan optimal saat dia masih merasa asing dengan figur yang mengajar. Tetapi pada saat anak itu merasa aman, merasa dekat, dan dia senang dengan orang yang mengajar, maka anak akan melakukan belajar itu dan dia akan menyenanginya. Bapak Ibu, saya dari pengalaman saya menulis ratusan mungkin ribuan tulisan, menerbitkan sampai hari ini menyelesaikan kira-kira 38 buku bestseller di Indonesia. Saya kadang berpikir juga, apakah kebiasaan membaca menulis itu punya kontribusi terhadap apa yang bisa saya capai dalam kehidupan saya? Kalau pertanyaan itu saya refleksikan dari pengalaman saya, maka saya bisa mengatakan membaca menulis pada awal-awal kehidupan saya itu memberikan dampak. Pertama adalah dampak pada level of confidence. Nah, karena itu saya berpikir bahwa ini penting untuk orang tua memperhatikan. Ini penting untuk orang-orang dewasa memperhatikan cara memperlakukan anak-anak ini, supaya ketika mereka mempelajari ini, mereka betul-betul merasa keyakinan diri, bahkan mungkin lebih tepatnya citra diri mereka itu tertata menjadi lebih baik, lebih mantap, lebih optimis terhadap proses-proses belajar mereka ke depan. Kita sangat menekankan supaya proses belajar ini membuat anak-anak itu meningkat kecerdasannya, tetapi bukan cuma cerdas, tetapi juga mereka meningkatkan itu dengan proses yang gembira, meningkatkan antusiasme mereka, sehingga mereka menjadi orang yang gemar belajar. Kalau kita melihat zaman ke depan, salah satu bekal terpenting bagi anak-anak, saya kira itu adalah kemampuan mereka, kesenangan mereka, gairah mereka, kecintaan mereka pada proses belajar, supaya belajar itu tidak asosiasinya teror, stres. Nah, itu yang kita usahakan lewat proses belajar baca tulis di 3A. Bapak Ibu, kita mengambil pendekatan yang kita sebut dengan nama yang kita pakai 3A, yaitu ASIH, ASAH, ASUH. ASIH ini terutama kita pahami untuk melihat anak-anak ini dalam perspektif keunikan mereka, dalam perspektif individualitas mereka, dalam perspektif otentisitas mereka. Jadi mereka sebagai makhluk yang unik didekati dengan kekuatan karakter, cara yang cocok dengan diri mereka sendiri. Karena itu bagian ini juga berkaitan dengan pemahaman yang dikaitkan dengan asah misalnya. Asah yang kita tekankan dalam proses mengasah sesuatu, kita ingin mulai sesuatu itu dari langkah kecil. Sejumlah orang memandang, menjelaskan apa itu sukses. Sukses sebetulnya
adalah kumpulan dari hal-hal kecil yang berhasil dilakukan. Kumpulan inilah yang dikumpulkan dengan kerajinan, dengan ketekunan. Kalau dikumpulkan, sukses-sukses yang nampak dalam gambaran yang besar sebetulnya adalah sukses-sukses kecil yang ditambahkan dari waktu ke waktu. Nah, karena itu kita memperhatikan proses belajar anak-anak ini untuk bisa mengalami sukses itu dari langkah-langkah kecil. Berhasil pada tahap ini, ditambahkan tahap berikutnya. Berhasil pada tahap ini, ditambahkan pada tahap berikutnya. Penekanan ini kita yakin akan mendorong untuk anak-anak itu sungguh-sungguh berkembang, karena apa yang mereka lakukan direvisi, diperbaiki dari waktu ke waktu sehingga mempermudah proses belajar mereka sendiri. Hal lain ini juga berkaitan dengan asih dan asah ini juga terkait dengan konsep kecerdasan majemuk, bahwa kecerdasan tidak bersifat tunggal. Karena itu kita memperhatikan bagaimana ini mendorong pemahaman mengenai kecerdasan majemuk ini, bahwa apa yang bersifat sangat matematis, kecerdasan-kecerdasan yang diasosiasikan dengan hemisfer belahan kiri otak, dengan kreativitas, kecerdasan-kecerdasan yang berkaitan dengan seni, ekspresi nyanyi, yang berkaitan dengan hemisfer kanan otak. Keseimbangan-keseimbangan itu kita coba adopsi dalam permainan-permainan puzzle, dalam hubungan-hubungan kecerdasan interpersonal misalnya, dalam relasi mereka, dalam interaksi mereka di kelas. Itu mencoba menajamkan hal ini, mengasah hal-hal ini, sehingga bagian-bagian terbaik dari diri anak ini tumbuh, nampak lebih cemerlang. Dan karena mereka individual, berarti kita tidak memperlakukan anak-anak ini seperti robot-robot, seperti hal-hal yang bersifat pabrik dipersamakan begitu saja, tetapi mengapresiasi keunikan anak-anak dan mendorong kejeniusan mereka tumbuh berkembang. Dan asuh itu menunjuk pada proses pendampingan bagaimana mereka memiliki kemandirian dalam mengatur perlengkapannya. Mereka belajar memahami sendiri bagaimana cara mereka belajar. Belajar tentang cara belajar. Ini bekal yang sangat penting bagi anak-anak dalam pertumbuhannya nanti. Nah, kalau secara spesifik kita ditanya, kita membicarakan apa sebetulnya yang dilakukan oleh 3A dalam mendampingi anak-anak untuk belajar baca tulis, maka pendekatan metodenya adalah memastikan mereka belajar dengan suasana yang gembira. Kita menggunakan lembar kata, lemari baba, kita menggunakan juga kartu bilangan, puzzle. Kita menggunakan berbagai alat sarana untuk memastikan proses itu excited gitu, menggairahkan mereka, menyenangkan mereka. Dongeng-dongeng juga tugas-tugas yang diberikan, pecahan-pecahannya diberikan dalam bentuk-bentuk yang memastikan bahwa mereka tidak mengalami proses belajar ini menjadi sesuatu yang menegangkan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan gitu ya. Tetapi sesuatu yang betul-betul menyenangkan. Nah, suasana inilah yang ingin kita bangun supaya anak-anak itu betul-betul belajar, itu asosiasi di dalam diri mereka, itu menyenangkan. Tentu ini memerlukan dukungan dari orang tua, dukungan dari sekolah-sekolah tempat mereka nanti belajar, supaya kondisi yang dibangun ini tidak dirusak oleh tekanan-tekanan lain yang membuat mereka menjadi berpikir kalau belajar itu artinya stres, serius selalu. Untuk anak-anak belajar itu harus menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, berarti metode kita salah. Kalau tidak menyenangkan buat dia, berarti itu akan memberikan dampak yang kurang baik bagi perkembangan kejiwaannya. Karena itu kita sangat memperhatikan persoalan ini. Dalam latihan-latihan yang kita berikan, dalam proses belajar yang kita berikan, dongeng menjadi salah satu alat yang kita anggap penting. Proses cerita. Kita lihat semua pengajaran-pengajaran yang baik itu berbasis cerita. Kita lihat apa yang diajarkan oleh kitab suci, sebagian besar isinya adalah cerita. Kita lihat apa yang kita ingat sebagai anak ketika kita berangkat dewasa, itu juga dalam banyak bentuk-bentuk cerita. Karena itu bagian ini kita pergunakan sebagai salah satu cara untuk menanamkan kegembiraan mereka belajar melalui cerita-cerita yang relevan untuk mendukung hal itu. Visi dan misi. Visi menjadikan anak lebih cerdas, gembira, dan antusias melalui kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis. Misi
memberikan rangsangan-rangsangan awal pada anak dalam rangka belajar baca tulis melalui berbagai media yang edukatif, memberikan dongeng-dongeng atau cerita-cerita untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku, mendorong anak untuk terampil baca tulis dan kreatif melalui tugas-tugas lembar kerja atau lembar asah tanpa anak merasa dipaksa, mendorong anak untuk mengoleksi hasil karyanya dalam bentuk buku. Level dan lama belajar. Level A. Pengenalan membaca huruf besar A sampai Z, huruf kecil A sampai Z, pengenalan suku kata hidup, kata dari suku kata hidup, diftong, kalimat sederhana maupun pengenalan kata-kata benda sehari-hari. Pembimbing membaca dan anak menirukan dan menghafal. Latihan motorik halus dengan cara menarik garis, menebalkan, dan melingkari huruf dan angka. Anak melingkari lambang bilangan sambil membaca sendiri bilangan 1 sampai 30. Level B. Anak mampu membaca A sampai Z baik huruf besar maupun kecil dengan baik. Anak mampu membaca lambang bilangan 1 sampai 90 dengan baik. Anak mampu membaca kata dari suku kata hidup, kata yang terdiri dari 2 huruf vokal. Anak dilatih untuk membaca kata dari suku kata mati dan kalimat sederhana. Latihan menebalkan prahuruf dan menebalkan huruf A sampai Z, besar dan kecil. Menebalkan angka 1 sampai 90. Anak mampu memahami konsep urutan maju 1 sampai 90. Anak mampu memakai konsep jumlah 1 sampai 50. Anak mampu memahami konsep urutan mundur 80 sampai 1. Level C. Anak merangkai, menulis ulang, dikte kata, dan kalimat. Anak menulis tegak bersambung. Anak mampu memahami kalimat dan karangan pendek dengan baik. Anak mampu menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Anak mengenal lambang bilangan 1 sampai 300 dan dapat menulis lambang bilangan dengan rapi dan benar. Anak mampu memahami konsep urutan maju 1 sampai 300. Anak mampu memahami konsep jumlah 1 sampai 80. Anak mampu memahami konsep mundur 100 sampai 1. Anak mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan sampai dengan bilangan 20 dan menentukan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan.